di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Dan tadi kita di awal sudah pernah berjanji, sudah pernah berjanji. Dan aku tidak akan mengkhianatimu. Iya, apalagi janji-janji yang sudah terpilih ya kan. Dan aku tidak akan mengingkarinya. Iya, itu janji kalau nggak tepat ini dosa. Betul sekali. Dan Seperti tadi kita sudah berjanji dengan kawan Rasika bahwasanya hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Iya. Dari KPU Kabupaten Pekalongan. Iya. Beliau Bapak Ahyar Budi Pranoto, Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi menjelang siang. Ini kalau saya lihat Bapak tuh wajahnya selalu ceria, senyum ya. Orange-nya nggak nguatin ya. Iya, meskipun ketutup sama masker, tapi senyumnya itu terlihat nyata dari ekspresi. Apalagi namanya ada Budinya. Saya tuh teringat waktu SD selalu teringat Budi. Ini Ibu Budi, ini Kakak Budi. Dan Budi biasanya orang yang berbudi. Hadapan orang tua ya Pak ya. Iya Bapak. Gimana kabarnya Pak, sehat? Sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat. Perkenalkan Jamil sama Bunda Bita. Aku baru mau memperkenalkan diri, ternyata beliau sudah kenal. Saya itu terkenal di mana-mana, di warung-warung terdekat ya kan. Betul. Biasanya besok bayarnya ya, makanya tapi senang sekali ini ketemu dengan Pak Ahyar Budi Pranoto. Luar biasa, lama nggak ketemu ya sejak dalam kandungan ini. Pak Ahyar, kita ini temanya tentang peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu. Tentunya pemilu 2024 Pak ya. Iya, pemilu 2024 ini nanti itu pemilunya serentak itu caleg sama eksekutif, maksudnya presiden. Nah, ya Pak ini ya, benar. Menuju pemilihan umum 2024 mendatang nih Pak, mungkin sudah ada persiapan di waktu-waktu sekarang ini Pak? Udah, masih 3 tahun. Barangkali nyantai-nyantai dulu, biasanya 1 tahun baru. Gimana Pak persiapannya Pak? Jadi pemilu dan pemilihan 2024 itu pasti akan kita lakukan karena memang itu sesuai amanat undang-undang. Jadi undang-undang yang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berkaitan dengan pemilu dan pemilihan. Pemilu itu berarti pemilihan presiden, kemudian DPD dan DPR pusat begitu. DPR pusat. Jadi kayak yang kemarin itu ya, barang-barang itu satu. Barang-barang seperti yang tahun 2019 yang 5 kartu suara itu. Kira-kira begitu. Nah, kemudian ada pemilihannya itu adalah pilkada itu. Jadi istilahnya pemilihan. Jadi nanti dijadiin satu waktu? Waktunya tahun 2024. Cuma untuk yang pemilu itu diputuskan kemarin tanggal 21 Februari 2024. Untuk pemilunya presidennya, kemudian untuk yang pemilihan kepala daerah atau pemilihan pilkada tadi itu di 27 November tahun 2024. Tahunnya aja yang sama Pak ya? Tahunnya yang sama, tetapi ada jeda waktu, Februari dan November begitu Pak. Kira-kira begitu. Jadi persiapannya sampai sejauh ini Pak sudah sampai di mana? Iya, persiapannya sebenarnya dari pasca 2020 kemarin pemilihan bupati pilkada yang ada di 21 kabupaten kota di Jawa Tengah ini kita awal-awal itu berarti ini tahun kedua ya, awal-awalnya pandemi itu. Tetapi di waktu itu kan di bulan Desember itu kita pemilu kada itu. Jadi agak di tengah itu. Jadi prosesnya kita tetap dengan protokol kesehatan. Artinya seluruh tempat pemungutan suara itu dengan dengan masker, hand sanitizer dan sebagainya. Kemudian petugasnya juga pakai sarung tangan gitu ya. Sarung tangan. Ya masa sarung tinju. Jadi berkaca dari itu, makanya memang kita persiapkan. Kita kan tidak tahu ini Bunda Bita sama Mas Jamil kapan berakhirnya. Karena setiap seminggu sekali sejak bulan Juli kemarin kan ada namanya PPKM tadi. PPKM diperpanjang tahunnya saya. PPKM itu kepanjangan. PPKM-nya kepanjangan deh. Kira-kira gitu, Mas. Oke, itu untuk perkiraan untuk pemilihan umum mendatang itu apa ada perbedaan mungkin Pak dengan tahun yang kemarin? Kalau ditanya apakah ada perbedaan, memang saat ini
karena kita ada PPKM, secara kerja kita itu kita sosialisasikan PKPU aturan-aturan berkaitan dengan rencana tahapan dan penyelenggaraan. Cuma saat ini tahapan kan belum, Mbak. Tahapan itu dari mulai perencanaan anggaran, kemudian badan ad hoc, ada verifikasi parpol dan sebagainya, banyak sekali itu akan kita mulai nanti tahun 2022. Jadi, tahun 2022. Sesuai dengan kemarin keputusan sharing di DPR itu adalah kita ajukan 30 bulan mundur dari tadi bulan bulan November tadi. 30 bulan. Tetapi disetujui 25 bulan. Jadi kalau dihitung mundur ke sini berarti kira-kira di tahun 2022 kita sudah nanti persiapan. 2022. Jadi ini kan sudah bulan Agustus, Mbak. Iya, tinggal setengah tahun lagi ya. Setengah tahun lagi. Tetapi proses itu tetap kita lakukan. Contoh misalnya kerja-kerja kita mengupgrade daftar pemilih berkelanjutan. Itu setiap bulan kita. Setiap bulan. Setiap bulan kita upgrade. Termasuk ini nanti di akhir Agustus ini akan kita upgrade lagi. Terus begitu. Itu dengan beberapa pihak. Iya, jadi memang PKPU selalu bekerja terus, jangan dikira orang kamu tahunya tadi yang bilangnya seperti itu. Jarene KPU nganggur gitu, Pak. Tadi enggak, saya enggak bilang nganggur, kamu bilang maksudnya mendekati baru kelihatan kerja, padahal kerjanya tiap hari termasuk validasi data itu, Pak ya. Validasi. Alah, kamu nanyain apa, Pak? Validasi data. Itu kan harus perlu di-update terus. Karena adanya PPKM pun tetap bekerja ya, Pak. Mungkin rapat-rapatnya juga bisa menggunakan virtual dan lain sebagainya seperti itu. Ya, termasuk hari ini saya datang ke Ngobras ini. Ini kan bagian dari masyarakat biar tahu sosialisasi bahwa kerja-kerja KPU tidak pada saat itu, tetapi prosesnya kan seperti itu. Banyak hal yang kita persiapkan. Hampir tiap bulan update data karena ada yang pindah, ada yang meninggal. Apalagi KPU ya yang mengurusinya banyak sekali. Wong yang KPPS aja juga kerjanya nggak pada saat itu saja kan? Kalau itu namanya badan ad hoc, Mbak. Badan ad hoc. Itu pelaksananya itu namanya badan ad hoc, itu pelaksana di tingkat desa maupun di tingkat TPS. Kalau kita kan kerjanya masa kerjanya 5 tahun, Mbak. 5 tahun ya. Sehingga kalau teman-teman ini pada saat nanti misalnya tahapan pembentukan badan ad hoc di tingkat kecamatan namanya PPK ya. Di tingkat desa PPS. Nah, itu nanti mendekati kan masa kerjanya misalnya 9 bulan gitu. Mendekati itu ya kira-kira di tahun 2000 karena itu bulan Februari di tahun 2023. Iya. Iya, makanya tahapan-tahapannya, Mbak. Untuk pemilu mendatang itu, Pak, kita bisa mendapatkan informasi tentang pemilu 2024 itu dari mana aja, Pak? Iya. Kalau informasi itu yang pertama di situs web kita. Artinya kita punya web KPU Cup gitu ya. Kemudian punya YouTube gitu, kemudian punya Facebook. KPU, semuanya namanya KPU Kabupaten. Gitu. KPU Kabupaten. Pakai apa KPU langsung KPU Kabupaten? Ya, jadi kalau yang Facebooknya KPU Cup. KPU Cup. KPU Cup Pekalongan. Kemudian ada IG ya, @KPU Pekalongan Cup. Gitu. Jadi bisa diakses. Kemudian kita punya YouTube juga KPU Cup Pekalongan begitu. Semuanya kita seragamkan. Semuanya dengan seragam. Dulu kan Manduro Rejo Facebooknya. Kita kemudian kita templatekan karena harus seragam, Mbak. Jadi kalau diklik itu kan ketik misalnya keluar Pekalongan gitu atau Kabupaten Pekalongan gitu. Jadi untuk membedakan kita Pekalongan dengan kota Pekalongan. Kadang masyarakat kan Pekalongan ku ya kota ya kabupaten. Iya. Jadi kalau kebanyakan masih Pekalongan ya kabupaten sebenarnya. Kalau kota ada kotanya gitu kira-kira. Iya. Orang suka keliru juga ya. Iya. Oke, kita obrolan harus banyak yang harus kita tanyain ya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu yang satu ini. Iya. Rasika FM. Terakreditasi A. Cek. PTS nomor 1 di Jawa Tengah. Cek. Kampus swasta terbaik ke-6 se-Indonesia. Cek. Berbasis IT dan kewirausahaan. Cek. Program studi sesuai passion milenial. Wah, cek.
Lokasi strategis di pusat kota Semarang. Cek. Suasana kampus edukatif dan kolaboratif. Cek. Wah, mantep bener nih Udinus. Lagi ngapain sih? Ini Kak, aku lagi bikin checklist kampus impianku. Dan Udinus menjawab semuanya. Wah, lulus sekolah langsung meraih mimpi bersama Udinus. Universitas Dian Nuswantoro Udinus telah membuka penerimaan mahasiswa baru jalur reguler tahun akademik 2021-2022. Daftar online kapan saja dan di mana saja dengan klik ke pmb.dinus.ac.id atau datang langsung ke Jalan Imam Bonjol nomor 207 Semarang. Manfaatkan kesempatan ini hingga Agustus 2021. Yuk daftar ke Udinus bareng aku. Bisa daftar online atau daftar langsung ke kampus. Tapi kudu mematuhi protokol kesehatan ya. Udinus, for a better future. Hidup tidak sehat. Perkenalkan, produk herbal unggulan Indonesia, pelopor jamu tetes di dunia, Bio HSA, jamu tetes. Saya menderita diabetes. Setelah minum Bio HSA 5 tetes 3 kali sehari, sekarang saya sembuh. Hepatitis B dan stroke saya sembuh setelah minum Bio HSA jamu tetes. Saya menderita kanker payudara dan TBC. Menderita sekali. Akhirnya saya sembuh setelah minum Bio HSA. Bertahun-tahun saya menderita ambeien dan mah kronis. Setelah minum Bio HSA secara rutin 5 tetes 3 kali sehari, tes, saya sembuh. Dapatkan jamu tetes Bio HSA seharga Rp200.000 di radio kesayangan Anda ini. Kondisi pandemi nggak boleh terus-terusan sedih. Yuk tetap semangat dan sehat. IndiHome bisa tambah semangat kamu dengan kejutan-kejutan seru setiap bulannya. Kamu bisa dapetin beasiswa, sepeda, Galaxy Tab, handphone, laptop, kamera beserta tripod, hingga modal usaha ratusan juta rupiah. Ayo langganan IndiHome sekarang. Atau untuk kamu yang sudah berlangganan, segera tambah layanan add-on, bayar tagihan tepat waktu, atau tukar poin My IndiHome agar kesempatan mendapatkan kejutan-kejutannya semakin besar. Mau tahu lebih untuk program ini? Kunjungi website indihome.co.id atau segera download aplikasi My IndiHome via Google Play atau App Store. Wujudkan bersama IndiHome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi Rizal, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi ke-399 tahun Kabupaten Pekalongan. Kita kukuh, kita teguh, kita tangguh, Corona lumpuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,9 FM Rasika Pekalongan. Iya, kabar Rasika yang jelas kita masih di ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Dan kita juga masih bersama dengan Bapak Ahyar Budi Santoso ya. Iya, beliau Budi Pranoto. Iya, beliau komisioner KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kita masih dalam tema peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Coba ulangi sekali pada lagi. Pemilu partisipasi ya. Pintar. Ini karena pola makannya nggak teratur, iya, Pak. Saben dino dirimu hanya mak gemblong terus gitu soalnya. Ini Pak, kita mau nanyain tentang target untuk pemilih di pemilu mendatang itu seperti apa, Pak? Apakah ada fokus tertentu dan kepada kalangan tertentu atau bagaimana, Pak? Iya, jadi tingkat partisipasi masyarakat itu biasanya secara grafik atau secara angka gitu, Pak ya. Intinya kan keikutsertaan masyarakat, partisipasi itu datang proses ke TPS begitu. Tetapi sebenarnya masyarakat itu sebelum datang ke TPS pun kemudian mereka melalui media sosial yang punya atau apa gitu kan, mereka biasanya ikut gitu ya. Itu juga bagian dari partisipasi. Nah kemudian kalau target dan sebagainya mengaca pada kemarin, memang target nasional itu kan 77,5%. Sudah tercapai, terlampaui. Ya, kemarin di Kabupaten 78, Pak. Alhamdulillah. Dan bahkan kita
Bukan berarti kemudian yang tidak datang itu kenapa tidak, tetapi memang ada beberapa alasan. Nah, sehingga memang kemarin target kita terlampaui itu, kita juga mendapatkan reward point dari KPU RI itu untuk mengadakan, karena media yang kita gunakan kan kalau kemarin ada bisa tatap muka karena baru kemarin. Kemudian sekarang daring gitu ya. Kita bekerja sama dengan semua kalangan, dengan Rasika, dengan teman-teman media, dengan sekolah-sekolah, dengan semua gitu. Jadi kemarin tercapai, alhamdulillah. Nah, proses itu kita lakukan terus sosialisasi. Termasuk itu Pak ya, dengan peran media sosial Pak ya. Peran media sosial. Nah, itu bisa gimana? Apakah bisa meningkatkan partisipasi pemilih Pak? Iya, jadi kemarin kan kita bikin meme gitu ya, karena kita punya Facebook, punya IG dan sebagainya kan, dan setiap kalangan itu kan ada generasi baby boomer gitu kan. Lahirnya tahun 4 sampai sekian gitu, kemudian ada generasi milenial. Nah, memang generasi milenial itu banyak. Jadi media sosial itu mendekatkan, seperti misalnya Bunda Bita sama Om Jamil ini kan berdekatan, tetapi jauh. Tapi kita tidak mau bersentuhan. Nah, komunikasinya pakainya HP. Jadi media sosial itu ini alatnya itu bagian dari kemudian yang tadinya jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Maksudnya begini, kalau dulu alat informasi, kalau dulu kan teleponnya jadul-jadul itu. Berdering-kering gitu ya. Terus ada, masih ingat wartel, telepon umum ya. Gitu kan. Telepon umumnya pakai di sini. Telepon umum pakai Rp50 pakai koin gitu kan. Koin diikat pakai senar ya kan, diambil lagi. Kadang digedrok-gedrok ya. Nah, sekarang kan sudah maju, Mbak. Jadi ada IG, ada YouTube, bahkan ada TikTok sekarang kan gitu kira-kira. Nah, itu kita manfaatkan. Ada TikTok itu memang bisa untuk promosi karena suaranya bagus. TikTok suara sepatu kuda. Itu lagu. Oh, begitu ya. Berarti media sosial ini juga punya peran penting banget dalam mensosialisasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan promosi di KPU ya. Betul. Tapi respon dari masyarakat ketika mengetahui media sosial yang diunggah oleh KPU gimana Pak? Ada masukan, kritikan atau gimana? Ada, bahkan beberapa kan selalu kita partisipannya berapa gitu Mbak ya. Itu memang pada saat kalau saya lihat itu kan ada timingnya gitu ya. Ada timingnya, waktu-waktu gimana, kemudian dan platformnya misalnya IG gitu ya, atau YouTube gitu, berapa yang menonton